Ya, kita lanjutkan pada materi halaman 158. Oke, kita lihat. Oh ya, yang tadi ya, yang ini nih. Yang ini adalah materi dari halaman 157 tentang sum dan count. Jadi kita di sheetnya, di nama halamannya kita tulis saja. Tinggal kalau mau merubah sheet 1 ini tinggal di double klik, lalu tulis sesuai dengan ini kan materinya ya, yaitu tentang sum dan count ya, sum dan count. Yang berikutnya adalah yang ini kita halaman 158 tentang sum if ya, sum. Jadi sum itu jumlah, if itu jika. Jadi ini ada kriteria, ada syarat, dia akan dijumlahkan jika memenuhi kriteria. Misalnya dia akan dijumlahkan jika angkanya lebih dari 1 juta misalnya, atau angkanya kurang dari 1 juta. Atau dia akan dijumlahkan jika misalnya dia masuk ke kawasan mana gitu ya. Misalnya dia akan dijumlahkan jika dia masuk ke kawasan Asia, misalnya dia akan dijumlahkan kalau dia masuk ke kawasan Eropa misalnya, atau kalau Asia Selatan, Asia Tenggara gitu. Jadi ada syaratnya kalau sumif. Kalau tadi kan sum bebas saja, nggak pakai syarat. Yang ini ada syaratnya, ada kondisi tertentu. Supaya cepat kita coba cari yang data di halaman 158 dari materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita cari materi ya, dari materi yang sebelumnya. Enkripsi KS. Oh ini dari enkripsi kemarin ya. Kita cari dulu. Oh dari dokumen ya, dari dokumen. Misalnya kelas 7C ini udah atau belum? Informatika, kalender, kalkulator. Kita coba dari 7B. Coba ini ada enggak? Ini ada nih. Kita kopikan saja yang ini datanya, ini udah ada dengan perhitungannya, kita kopikan saja datanya. Ini aja yang dikopikan, nanti kita buat rumusnya di blok dulu yang akan kita copy. Kita klik home, klik copy. Nah, jadi ini akan dipindahkan, disalin, lalu dibuka yang tadi sini, simpan di sini misalnya, klik paste, atau ini pastenya paste value, atau langsung aja paste, ini nggak apa-apa, paste. Nah itu. Nah kita perbaiki dulu kolom-kolomnya supaya lebih proporsional kelihatan. Nah seperti ini. Baik. Nah ini ya, jadi datanya berarti ini data tentang masih jumlah wisatawan sepertinya ya, dari Malaysia, dari Filipina, tahunnya tahun 2017. Jadi kunjungan wisatawan tahun 2017 ya, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jadi ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ya, pakai judul, kita pakai judul. Jadi gabung kunjungan
wisatawan mancanegara, wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, ini dia. Tahun 2017. Ya. Oke. Yang berikutnya silakan sambil melihat di buku paket halaman 168. Kita akan menggunakan formula sum if dengan berikutnya kita panggil ranknya dan kriterianya. Jadi ada dua cara di sini, ada cara 1 dan cara 2. Kita ikuti cara 1 aja dulu. Menjumlahkan sel rank yang memenuhi kriteria. Nah, jadi cara 1 itu pada cara 1 ya, menjumlahkan sel pada rank yang memenuhi kriteria. Kriteria implementasinya yaitu kriterianya adalah yang dijumlahkan adalah yang ini sama dengan summit kurung buka C2 sampai C13 koma nah titik 2 itu checklist 2 lalu kutip 2 ya, kutip 2. Jadi pakai tanda kutip 2. Nah, ini tanda lebih besar dari 1 juta. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini akan menggunakan, jadi kita akan menjumlahkan dari sini. Kalau di sini bukan C2 tapi E5 ya, dari sini nih. Kita akan menjumlahkan yang lebih dari 1 juta. Ya, jadi bisa kurang, syaratnya bisa kurang dari 1 juta atau lebih dari 1 juta. Berarti kalau yang lebih dari 1 juta ada 2 negara nih yang dijumlahkan, yaitu Malaysia dan Singapura. Oke, caranya adalah di sini ya. Kita gunakan cara yang pertama. Kita tulis, ikuti yang ada di buku sama dengan sumip kurung buka, klik ini ya, E5. Jadi bukan C2. Karena kalau C2 sini nih kosong malah ya, nggak ada. Jadi ikuti yang sesuai. E5 sampai titik 2 atau sampai ini ya, nih. Ini apa? E16. Diklik saja E16. Lalu koma. Lalu nah syaratnya, kriterianya, ketentuannya pakai kutip 2 di atas. Lebih besar dari 1 juta. 1 0 0 0 0 0 0. Nah, jadi nolnya 6 ya. 1 juta nolnya 6. 1 2 3 4 5 6. Jangan lupa pakai tadi diakhiri dengan ada kutip, tanda kutip 2 lagi. Terus ada satu lagi nih, tanda kalau ini kurung buka berarti kurung tutup ya, kurung tutup. Nah, kita coba hasilnya, pijit enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi walaupun yang dicari dari rank sini sampai bawah, tapi tidak akan dijumlahkan semua. Yang akan dijumlahkan yang memenuhi syarat, yaitu yang lebih jumlahnya dari 1 juta, yaitu 2 yang ini ya, dari Malaysia 2 juta sekian dan dari Singapura 1 juta sekian. Berarti jumlahnya kurang lebih 3.600.000-an nih, lihat. 3.600.000-an. Kita buktikan. Cara membuktikan, oh ini pakai koma dulu supaya kelihatan, pakai koma ya. Ini kalau ada tanda begini berarti kolomnya nggak cukup, jadi harus diperlebar. Kita buang dulu yang di belakang titik 00-nya sebab ini tidak ada gunanya ya, kita buang dulu. Tidak ada nilainya maksudnya. Nah, jadi ini kita buktikan apa betul jumlah ini dan ini itu adalah ini ya. Kita buktikan di sini pakai manual biasa, penjumlahan biasa. Jangan lupa penjumlahan biasa juga pakai sama dengan dulu di depannya. Ya, ditulis sama dengan, lalu diklik ini. Ini kan E5, boleh ditulis juga E5, silakan. Lalu kalau manual itu langsung tanda tambah saja, tanda tambah. Tanda tambah masukkan.
Lalu ini boleh ditulis nih. Berapa? 7 ya, 7. 7. Nah, ini nggak usah pakai kurung buka kurung tutup, langsung saja di enter. Hasilnya akan sama nih ya. Cuma kalau yang ini kan langsung iya ditambah ku iya. Tapi kalau ini kan dari sini sampai bawah, dari sini sampai bawah sampai sini dijumlahkan, tapi yang dijumlahkannya yang memenuhi syarat, yaitu yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Nah, itu untuk langkah cara yang pertama. Oke. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, kriterianya berdasarkan dari sini. Nah, lihat. Jadi kriterianya dari sini. Kita ambil dari F5 sampai F16 itu ada berapa macam data? Lihat, ada berapa macam data nih? Berapa data nih di sini? Banyak ya, 1 dan sebagainya. Kalau dia dikelompokkan, nah misalnya Asia Tenggara dikelompokkan. Ada berapa nih Asia Tenggara? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada berapa kelompok nih? 1 Asia Tenggara, 2 Asia Selatan, 3 Asia Timur, 4 ini Asia Selatan, masih Asia. Nah, Eropa, jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4. Kita catat yang 4-4-nya di sini aja nih. Misalnya yang pertama Asia Tenggara. Asia Tenggara. Lalu Asia Selatan. Harus sama nulisnya, harus sama persis. Asia Selatan harus sama persis dengan yang tulisan di sini nih. Lalu Asia Timur. Asia Timur. Lalu Eropa ya, Eropa. Jadi ada 4 Eropa. Nah, kita akan menjumlahkan yang ini jumlah Asia Tenggara. Nah, jadi yang dijumlahkan di sini cuma Asia Tenggara saja, yang di sini jumlahkan cuma Asia Selatan saja, yang di sini yang dijumlahkan cuma Asia Timur saja, yang ini yang akan dijumlahkan cuma Eropa saja ya. Oke, karena terlalu berat, kita cut dulu, nanti dilanjut pada video yang berikutnya.